Halo semua, semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Oke, hari ini kita akan lanjut pembahasan soal untuk matematika wajib kelas 10 tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, kali ini kita akan membahas 4 nomor tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nomor 1 bentuknya soal cerita, kemudian nomor 2 itu menyelesaikan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel. Untuk nomor 2 itu ada 3, 2A, 2B, dan 2C. Kemudian nomor 3 itu diminta untuk membuat sebuah sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah diketahui penyelesaiannya. Kemudian nomor 4 itu soal cerita tentang bilangan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Soal pertama ini, di sebuah toko buku, Dini membeli 4 buku, 2 pulpen, dan 3 pensil dengan harga 26.000. Kenneth membeli 3 buku, 3 pulpen, dan 1 pensil dengan harga 21.500. Sedangkan Lisa membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga 12.500. Jonathan ingin membeli 3 pulpen dan 3 pensil. Jika Jonathan mendapatkan diskon 10% dari total belanjaan, tentukan uang yang harus dibayarkan. Baik, ketika kalian menemukan soal seperti ini, berarti langkah pertama kita harus menyusun model matematikanya. Oke, untuk bisa menyusun dengan mudah, maka kita langkah pertama harus memisalkan dulu buku, pulpen, dan pensilnya. Oke, langkah pertama kita misalkan dulu. Misalkan buku itu X, kemudian pulpen itu Y, dan pensil itu Z. Oke, langkah pertama ini dulu. Jadi semua alat tulis kita misalkan dengan variabel. Setelah memisalkan, kita akan lanjut ke menyusun model matematikanya. Oke, kita akan menyusun dari soal ini. Model matematikanya adalah untuk kalimat pertama, Dini membeli 4 buku, 2 pulpen, dan 3 pensil dengan harga 26.000. Berarti kita tuliskan 4X ditambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 26.000. Kemudian kalimat berikutnya, Kenneth membeli 3 buku, 3 pulpen, dan 1 pensil dengan harga 21.500. Berarti bisa kita tuliskan 3X ditambah 3Y ditambah Z sama dengan 21.500. Kemudian berikutnya, sedangkan Lisa membeli 3 buku dan 1 pensil dengan harga 12.500. 3 buku berarti 3X ditambah 1 pensil berarti ditambah Z sama dengan 12.500. Kita berikan nama, ini persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Berikutnya, langkah pertama kita akan mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 dan 2. Oke, persamaan satunya kita tulis lagi, 4X ditambah 2Y ditambah 3Z itu sama dengan 26.000. Kemudian persamaan keduanya, 3X ditambah 3Y ditambah Z itu sama dengan 21.500. Oke, karena kita mau menghilangkan Y, maka kita samakan dulu koefisien dari variabel Y. Sehingga yang atas kita bisa kalikan 3, yang bawah kita kalikan 2.
Oke, 4x kali 3 berarti 12x ditambah 6y ditambah 9z sama dengan 78.000. Kemudian 3x kali 2 itu 6x ditambah 6y ditambah 2z sama dengan 21.500 kali 2 43.000. Oke, kemudian karena y-nya dua-duanya positif, maka supaya 0 kita kurangkan. 12x dikurangi 6x berarti 6x, 6y dikurangi 6y 0, kemudian 9z dikurangi 2z itu 7z. Jadi ditambah 7z sama dengan 35.000. Oke, ini kita kasih nama persamaan keempat. Ini langkah berikutnya, eliminasi x dari persamaan 3 dan 4. Oke, perhatikan baik-baik ya. Persamaan 3 tadi berapa? Persamaan 3, 3x tambah z. Oke. 3x tambah z sama dengan 12.500. Kemudian persamaan 4-nya yang ini ya, 6x tambah 7z sama dengan 35.000. Oke, kemudian kita samakan koefisien dari x-nya, berarti yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Oke, berarti 3x kali 2 6x ditambah 2z sama dengan 25.000. Yang bawah tetap 6x ditambah 7z sama dengan 35.000. Oke, kemudian karena dua-duanya positif kita kurangkan ya. Berarti x-nya 0, 2z dikurangi 7z berarti min ya. Min 5z sama dengan min 10.000. Oke, berikutnya berarti di sini saja ya. Di sini saja supaya lebih jelas. Berarti z sama dengan min 10.000 dibagi min 5, 2.000. Oke, kita tandai ini untuk z-nya. Oke, baik. Kemudian kita akan mencari x ya, yaitu dengan cara mensubstitusikan z ke dalam persamaan 4 boleh, ke persamaan 3 boleh. Kita akan substitusi z ke persamaan ketiga. Oke, z-nya tadi berapa ya? 2000 ya. Z-nya 2000. Kita akan substitusikan ke persamaan ketiga, yaitu 3x ditambah z sama dengan 12.500. Berarti z-nya kita ganti 2000. 3x ditambah 2000 sama dengan 12.500. 3x 2000 pindah ke kanan jadi min 12.500 dikurangi 2000 berarti 10.500. Berarti x sama dengan 10.500 dibagi 3. Berapa itu? Ya, 3.500. Oke, kita sudah ketemu x-nya. Langkah berikutnya kita akan substitusi x dan z ke persamaan 2. Ini untuk mencari nilai z-nya tadi 2000, x-nya tadi 3.500. Oke, ini akan kita substitusikan ke persamaan 2, yaitu 3x ditambah 3y ditambah z sama dengan 21.500. X nya kita ganti 3.500 berarti 3 kali 3.500 ditambah 3y ditambah 2000 sama dengan 21.500.
3 kali 3.500 berapa? Oke, 10.500 ditambah 3Y ditambah 2.000 sama dengan 21.500. Kemudian 10.500 dan 2.000 nya kita pindah ke kanan ya, sehingga diperoleh 3Y sama dengan 9.000 ya. 9.000 berarti Y sama dengan 9.000 bagi 3, 3.000. Oke, kita sudah ketemu X, Y, dan Z. Oke, langkah berikutnya kita akan mencari harga 3 buku dan 3 pulpen ya. Harga 3 buku dan 3 pulpen. Oke, yaitu 3Y ditambah 3Z. 3Y berarti 3 kali Y nya adalah 3.000 ditambah 3 kali Z. Z nya adalah 2.000. Oke, berarti 9.000 ditambah 6.000 sama dengan 15.000. Oke, sampai sini paham ya? Jadi 15.000 itu adalah harga 3 buku dan 3 pulpen. Sedangkan ketika Jonathan membeli 3 buku 3 pulpen, dia mendapatkan diskon 10%. Berarti kita cari diskonnya dulu. Diskon 10%. Oke. Maka 10% dikalikan 15.000 sama dengan, bisa dituliskan 10/100 dikali 15.000 sama dengan, ini bisa sederhanakan, berarti 1.500. Sehingga harga setelah diskon 15.000 dikurangi 1.500 sama dengan 13.500 rupiah. Oke, tinggal jadi uang yang harus dibayarkan Jonathan adalah 13.500 rupiah. Oke, selesai. Oke, berikutnya kita akan bahas soal nomor 2 yang A. Penyelesaian. Oke, kita lihat yang A. Langkah pertama kita akan mengeliminasi Y dari persamaan 1 dan 2 ya. Dari persamaan 1 dan 2. Oke, persamaan satunya, kita kasih nama dulu ya. Ini persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Oke. Berarti 3X dikurangi Y ditambah 4Z sama dengan 8. Kemudian persamaan keduanya 5X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 12. Berarti karena kita mau menghilangkan Y, operasi hitungnya berarti kita tambahkan ya, sehingga diperoleh 3X tambah 5X itu 8X, min Y ditambah Y itu 0, kemudian 4Z ditambah 2Z adalah 6Z sama dengan 20. Kita beri nama persamaan keempat. Oke, langkah berikutnya kita akan mengeliminasi Y lagi ya. Jadi eliminasi yang kedua ini tetap Y supaya persamaan baru nanti dua-duanya dalam variabel X dan Z.
dari persamaan 2 dan 3. Oke, persamaan keduanya adalah 5x ditambah y ditambah 2z sama dengan 12. Kemudian persamaan ketiganya 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 1. Karena mau menghilangkan y, maka persamaan yang kedua itu kita kalikan 2, persamaan ketiganya kita kalikan 1. Oke, berarti diperoleh 10x ditambah 2y ditambah 4z sama dengan 24. Persamaan ketiganya tetap berarti 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 1. Y nya dua-duanya positif, maka kita kurangkan. 10x dikurangi 2x itu 8x, 2y dikurangi 2y 0, kemudian 4z dikurangi 3z adalah z, 24 dikurangi 1 23. Kita beri nama persamaan ke-5. Berikutnya dari persamaan 4 dan 5 kita akan mengeliminasi x nya. Kita akan mengeliminasi x dari persamaan 4 dan 5. Oke, persamaan 4 tadi adalah 8x ditambah 6z sama dengan 20. Kemudian persamaan 5-nya 8x ditambah z sama dengan 23. Karena x-nya itu koefisiennya udah sama, maka tinggal dikurangi. 8x kurang 8x 0. 6z dikurangi z berarti 5z sama dengan min 3. Maka z sama dengan min 3/5. Berikutnya kita akan mencari nilai x, maka kita bisa substitusi z ke persamaan ke-5. Ke-5 boleh, ke-4 boleh ya. Kita ambil persamaan 5. Maka z sama dengan min 3/5, kita akan substitusikan ke persamaan 5, yaitu 8x ditambah z sama dengan 23. Maka 8x ditambah min 3/5 sama dengan 23. Berarti 8x sama dengan min 3/5 nya kita pindah ke kanan, sehingga diperoleh 23 ditambah 3/5. Lalu 8x sama dengan, kita samakan penyebutnya menjadi 5, sehingga ini 23 kali 5 115 ditambah 3, berarti 8x sama dengan 118/5. Berarti x sama dengan 8 nya kita pindah ke kanan, jadi bagi ya. Berarti 118 dibagi 5 dibagi lagi 8, berarti 118 bagi 2, jadi 59/20. Angka selanjutnya adalah kita akan mencari nilai y, yaitu dengan cara substitusi x dan z ke persamaan 3. Oke, tadi x nya adalah 59/20, z nya adalah min 3/5. Oke, keduanya kita akan substitusikan ke persamaan ketiga, yaitu 2x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 1. Maka 2 kali 59/20 ditambah 2y ditambah 3 kali min 3/5 sama dengan 1. Lalu
2 bisa sederhanakan, berarti 59/10 tambah 2Y dikurangi 9/5 sama dengan 1. Sehingga 2Y sama dengan 1 dikurangi 59/10 ditambah 9/5. 2Y sama dengan, kita samakan semua penyebutnya, 10, berarti ini 10 dikurangi 59 ditambah 9 kali 2, 18, sehingga Y sama dengan min 31/20. Jadi kita bisa simpulkan himpunan penyelesaiannya adalah 59/20 min 31/20 min 3/5. Selesai. Oke, kita akan lanjutkan nomor 2B. Langkah pertama adalah kita akan misalkan dulu supaya perhitungannya nanti tidak pecahan ya, maka kita bisa misalkan. Misal kita akan memisahkan 1/X itu sebagai A, kemudian 1/Y sebagai B, dan 1/Z sebagai C. Itu dulu kenapa dimisahkan, supaya nanti pas perhitungan ketika mengeliminasi atau ke substitusi bilangannya bukan pecahan, sehingga diperoleh apa? Persamaan barunya, setiap 1/X kita ganti A, setiap 1/Y kita ganti B, dan setiap 1/Z kita ganti C. Maka diperoleh persamaan barunya min 1/X berarti min A ditambah 3B ditambah C sama dengan 1. Kemudian persamaan kedua, A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 4 ditambah 5, 9. Kemudian min 2A tambah B dikurangi 3C sama dengan min 2 nya kita pindah ke kanan jadi plus. Min 13 plus 2 berarti min 11. Kita beri nama persamaannya 1, 2, dan 3. Langkah pertama kita akan mengeliminasi. Kita eliminasi A dulu ya. A dari persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya kita tulis min A ditambah 3B tambah C sama dengan 2. Kemudian persamaan keduanya, A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 9. Karena A nya itu yang 1 min 1 plus, maka kita tambahkan supaya jadi 0, sehingga diperoleh 3B tambah 2B adalah 5B, C tambah 2C adalah 3C sama dengan 2 tambah 9, 11. Kita beri nama persamaan keempat. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengeliminasi A. Kita masih mengeliminasi A ya, supaya persamaan 4 dan 5 nanti itu diperoleh persamaan dengan variabel B dan C. Kita akan eliminasi A dari persamaan 2 dan 3 ya. 2 dan 3. Persamaan keduanya adalah A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 9. Persamaan 3-nya min 2A tambah B dikurangi 3C sama dengan min 11. Kita samakan dulu koefisien dari A nya, berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1.
diperoleh 2A ditambah 4B ditambah 4C sama dengan 18. Kemudian yang bawah tetap min 2A tambah B dikurangi 3C sama dengan min 11. Oke, yang 1 plus 1 min, berarti kita tambahkan supaya jadi 0. Sehingga diperoleh 2B tambah B itu 5B, 4 ditambah min 3C, berarti hasilnya plus C sama dengan 18 dikurangi 11, 7. Kita beri nama persamaan ke-5. Setelah itu kita akan mencari nilai C ya, berarti kita bisa mengeliminasi B dari persamaan 4 dan 5. Dari persamaan 4 dan 5. Oke, persamaan 4-nya 5B ditambah 3C sama dengan 11. Kemudian persamaan 5 tadi 5B ditambah C sama dengan 7 ya. 7. Oke. Kita kurangkan supaya B-nya 0. 3C dikurangi C, 2C. Sama dengan 11 kurangi 7, 4 ya. Berarti C sama dengan 4 bagi 2. Oke, kita sudah ketemu C. Kita akan mencari nilai B. Maka bisa dengan cara substitusi. Substitusi C ya. C ke persamaan 5 boleh, 4 boleh, kita pilih 5. Berarti C sama dengan 2, kita substitusikan ke 5B ditambah C sama dengan 7. Berarti 5B ditambah 2 sama dengan 7. Kita lanjut ke sini ya. Berarti 5B sama dengan 7 dikurangi 2, 5. Sehingga B sama dengan 5 bagi 5, 1. Langkah berikutnya kita akan mencari nilai A. Kita akan substitusi B dan C ke persamaan 2 untuk mencari nilai A ya. B nya tadi adalah 1, C nya adalah 2. Oke, keduanya kita akan substitusikan ke persamaan kedua, yaitu A ditambah 2B ditambah 2C sama dengan 9, berarti A ditambah 2 kali 1 ditambah 2 kali 2 sama dengan 9. Berarti A sama dengan 9 dikurangi 2 kali 2, 4 tambah 2, 6. 9 kurangi 6, 3. Oke, kita sudah ketemu A, B, dan C. Kemudian kita akan kembalikan ke pemisalan awal. Oke, yaitu yang pertama 1/x sama dengan A. Maka 1/x sama dengan A-nya berapa tadi? 3 ya. 3. Berarti 1 sama dengan X kali 3. 3X sehingga X sama dengan 1/3. Oke, kemudian 1/Y sama dengan B. Maka 1/Y sama dengan B-nya 1 ya, 1. Maka Y sama dengan 1. Yang terakhir 1/Z sama dengan C. 1/Z sama dengan C-nya adalah 2 ya. 2. Maka 1 sama dengan 2 kali Z, 2Z. Maka Z sama dengan 1/2. Sehingga bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X, Y, Z, yaitu 1/3, 1,5. Oke, selesai. Berikutnya soal nomor 2C. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 2C ini, maka kita harus selesaikan dulu setiap persamaannya ya. Oke, penyelesaian. Oke, kita akan mulai dulu dari persamaan yang pertama. Ini kita kasih nama persamaan 1.
Ini persamaan kedua, persamaan ketiga. Kita akan menyelesaikan dulu persamaan satunya ya. Persamaan satu kita akan ubah bentuknya dari X ditambah Y ditambah Z tambah 7 per X tambah Y sama dengan 2. Maka kita bisa memindahkan X plus Y nya ke kanan jadi kali, sehingga diperoleh X tambah Y tambah Z tambah 7 sama dengan 2 dikali X tambah Y. Berarti X tambah Y tambah Z tambah 7 sama dengan 2X ditambah 2Y. Berikutnya kita pindahkan 2X dan 2Y nya ya, sehingga diperoleh X dikurangi 2X tambah Y dikurangi 2Y tambah Z sama dengan 7 nya kita pindah ke ruas kanan, sehingga diperoleh N7. Oke, kita selesaikan. X dikurangi 2X berarti min X min ya, min Y plus Z sama dengan min 7. Ini persamaan satu yang tadi. Kemudian persamaan kedua, X ditambah Y ditambah Z dikurangi 1 per Y sama dengan 3. Oke, Y nya kita pindahkan ke ruas kanan sehingga dikali ya. Berarti X tambah Y tambah Z dikurangi 1 sama dengan Y kali 3, 3Y. 3Y nya kita pindah ke kiri, min 1 kita pindah ke kanan, sehingga diperoleh X ditambah Y dikurangi 3Y ditambah Z sama dengan min 1 kita pindah jadi 1. Maka kita peroleh persamaan X dikurangi 2Y ditambah Z sama dengan 1. Ini persamaan yang kedua. Berikutnya persamaan ketiga, Y ditambah Z ditambah 9 per X min 1 sama dengan 4. Sehingga X min 1 nya kita pindah ke kanan jadi kali. Berarti Y ditambah Z ditambah 9 sama dengan 4 kali X min 1. Y sama tambah Z tambah 9 sama dengan 4X min 4. Oke, kita pindahkan 4X nya dan 9 nya ke kanan. Berarti min 4X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 4 dikurangi 9. Min 4X ditambah Y tambah Z sama dengan min 13. Kita beri nama persamaan ke-3. Sehingga kita bisa tuliskan persamaan dengan bentuk yang baru ya. Sehingga diperoleh persamaan dalam X, Y, Z. Min X dikurangi Y ditambah Z sama dengan min 7. Kemudian X min 2Y ditambah Z sama dengan 1. Dan min 4X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 13. Ini persamaan satu, ini persamaan kedua, dan ini persamaan ketiga. Oke, dari 3 persamaan tadi kita akan mulai dengan mengeliminasi nilai X. Dari persamaan 1 dan 2 ya. Kita tuliskan, berarti min X dikurangi Y ditambah Z sama dengan min 7. Persamaan keduanya adalah X dikurangi 2Y tambah Z sama dengan 1. Oke, karena X nya sudah sama, maka kita tinggal supaya bisa jadi 0. Min X dikurangi 2 min
Karena X-nya sudah sama koefisiennya, maka kita jumlahkan supaya bisa jadi 0. Min Y dikurangi 2Y, berarti min 3Y. Z ditambah Z plus 2Z sama dengan min 7 plus 1, min 6. Kita dapat persamaan keempat. Berikutnya kita akan masih mengeliminasi X ya. Kali ini dari persamaan 2 dan 3. Oke, persamaan keduanya adalah X min 2Y plus Z sama dengan 1. Persamaan ketiganya min 4X plus Y plus Z sama dengan min 13. Oke, karena koefisien X-nya belum sama, maka kita samakan dulu. Yang atas kita kalikan 4, yang bawah kita kalikan 1. Sehingga diperoleh 4X min 8Y plus 4Z plus 4Z sama dengan 4. Yang bawah tetap min 4X ditambah Y ditambah Z sama dengan min 13. Oke, ini kita jumlahkan supaya X nya 0. Min 8 ditambah Y berarti min 7Y. 4 tambah 1 5Z sama dengan 4 dikurangi 13 min 9. Kita beri nama persamaan ke 5. Berikutnya kita akan mencari nilai Y atau Z. Oke, kali ini kita akan mencari nilai Y ya. Berarti kita mengeliminasi Z. Dari persamaan 4 dan 5. Oke, persamaan 4. Tadi min 3Y ditambah 2Z sama dengan min 6. Persamaan kelima adalah min 7Y ditambah 5Z sama dengan min 9. Kita samakan dulu koefisien dari Z nya. Berarti yang atas kita kalikan 5, yang bawah kita kalikan 2. Oke, kita hitung bersama-sama ya. Min 3 kali 5, min 3Y kali 5 min 15Y ditambah 10Z sama dengan min 30. Oke, pintar. Berikutnya min 7Y kali 2 min 14Y ditambah 10Z sama dengan min 18 ya, min 9 kali 2. Oke, kemudian kita kurangkan supaya Z nya jadi 0. Min 15 dikurangi min 14, min plus berarti min 15Y ditambah 14Y berarti min Y sama dengan min 30 min 18 berarti min 30 ditambah 18 berarti min 12, berarti Y sama dengan 12. Lalu kita akan mencari nilai Z. Caranya substitusikan Y ke persamaan 4 boleh, persamaan 5 boleh ya. Kita coba pilih persamaan 4. Berarti Y sama dengan 12, kita akan substitusikan ke min 3Y ditambah 2Z ya, sama dengan min 6. Berarti min 3 kali 12 ditambah 2Z sama dengan min 6. Maka 2Z sama dengan min 6 ditambah 36 ya, berarti 30. Oke, kita lanjutkan ke sini, maka Z sama dengan 30 bagi 2, berarti Z sama dengan 15. Oke, terakhir kita akan mencari nilai X ya, berarti substitusi Y dan Z ke persamaan 1 ya, boleh ya, 1 ya. Berarti min
X dikurangi Y tambah Z sama dengan min 7. Berarti min X dikurangi Y nya 12 ya, ditambah Z nya 15 sama dengan min 7. Berarti X sama dengan min X ya, min X sama dengan min 10. Min 7 ditambah 12 dikurangi 15 ya, bener ya. Berarti X sama dengan 10. Oke, berarti tinggal tuliskan himpunan penyelesaiannya. Jadi HP adalah X nya 10, Y nya 12, Z nya 15. Oke, selesai. Berikutnya kita akan bahas nomor 3, penyelesaian. Oke, kalau biasanya kita diminta untuk mencari HP dari sistem persamaan linear 3 variabel yang sudah diketahui. Kali ini dibalik. Jadi HP-nya sudah tahu, diminta untuk membuat sebuah sistem persamaan linear 3 variabelnya. Ya, berarti dari HP-nya kita bisa diperoleh seperti ini. Kalau HP-nya itu 2,1,0, maka kita bisa jabarkan, berarti X-nya berapa? 2, pinter, Y-nya adalah 1 dan Z-nya adalah 0. Dari X sama dengan 2, Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 0 ini, kalian diminta untuk membuat sebuah sistem persamaan linear 3 variabel. Maka kita bisa membuat seperti ini. Dari sini kita bisa membuat, misalnya kalian mau membuat persamaan satunya. Persamaan satunya boleh dong sembarang, yang penting memenuhi kan ya. X tambah Y tambah Z sama dengan, nah berarti X tambah Y tambah Z ini sama dengan berapa? Kita masukin aja nilai X, Y, dan Z. Berarti 2 ditambah 1 ditambah 0, berarti X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Nah ini persamaan 1. Persamaan kedua, misalnya saya mau 2X dikurangi Y dikurangi 2Z deh sama dengan, berarti kita masukkan aja nilai X, Y, dan Z dari yang sudah kita tahu tadi. Berarti 2 dikali X nya adalah 2 dikurangi Y nya 1 ya, 1 dikurangi 2 kali Z nya adalah 0, kali 0 sama dengan 2 kali 2 4 dikurangi 1 dikurangi 0, ini adalah 2X min Y min 2Z. Berarti 2X min Y min 2Z sama dengan 4 kurangi 1 3. Nah ini adalah persamaan kedua. Kita lanjut persamaan ketiga. Persamaan ketiga, misalnya mau berapa? Misalnya mau X ditambah 3Y dikurangi 5Z sama dengan berapa? Kita coba ya. Berarti X nya 2 ya, berarti X nya 2 ditambah 3 kali Y nya adalah 1 dikurangi 5 dikali Z nya 0 ya. Oke, sehingga diperoleh X tambah 3Y dikurangi 5Z sama dengan 2 ditambah 3 dikurangi 0. Berarti X tambah 3Y dikurangi 5Z sama dengan 2 tambah 3 5. Nah ini adalah persamaan ketiga. Sehingga SPLTV nya adalah persamaan 1, 2, 3 kita tuliskan bersamaan di sini. Berarti yang tadi persamaan 1X tambah Y tambah Z sama dengan 3. Persamaan kedua adalah 2X dikurangi Y dikurangi 2Z sama dengan 3. Persamaan terakhir X ditambah ya, tambah 3Y dikurangi 5Z sama dengan 5. Ini persamaan 1, persamaan 2,
persamaan ketiga. Selesai. Oke, ini adalah salah satu penyelesaiannya ya. Jadi kalian bisa membuat sistem persamaan linear 3 variabel yang lainnya. Oke. Baik, kita lanjut ke nomor 4. Penyelesaian. Baik, dari soal tersebut kita bisa memisalkan dulu. Misal kita belum tahu angkanya berapa, bilangannya berapa, kemudian angka-angka penyusunnya berapa, maka kita misalkan dulu ya. Misalkan bilangan yang dimaksud, adalah X. Oke. Nah, X itu terdiri dari 3 angka. Karena kita nggak tahu, maka boleh kita misalkan angka pertama kita misalkan A, kemudian angka kedua kita misalkan B, kemudian angka ketiga kita misalkan C. Oke, baik. Dari pemisahan ini dulu jelas ya. Berikutnya kita akan menyusun model matematikanya dulu. Oke. Dari yang pertama kita bisa memperoleh jumlah ketiga angka, berarti A ditambah B ditambah C sama dengan 9. Nah, itu ya. Kemudian berikutnya nilai bilangan tersebut adalah 14 kalinya jumlah ketiga angkanya, gitu ya. Berarti bisa dituliskan 14 dikali jumlah ketiganya, berarti A tambah B tambah C sama dengan X ya. Bilangannya tadi kan X ya. Kemudian berikutnya angka ketiga dikurangi angka kedua dan angka pertama adalah 3, berarti C dikurangi B dikurangi A sama dengan 3. Oke, ini boleh kita tuliskan persamaan 1, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Oke, berikutnya coba kita cermati persamaan 1 dan 2. Itu ada kemiripan ya. Di situ ada penjumlahan dari ketiga angkanya, A plus B plus C sama dengan 9. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Dari persamaan 1 dan 2 diperoleh. Oke, persamaan 1 itu kan A tambah B tambah C. Sedangkan di persamaan kedua muncul lagi A tambah B tambah C. Maka bisa dituliskan 14 dikali A tambah B tambah C sama dengan X. Nah, A tambah B tambah C itu kan sudah diketahui dari persamaan 1 ya, yaitu 9. Berarti langsung aja 14 dikali 9 sama dengan X. 14 dikali 9 berapa? 126 sama dengan X. Sudah ketemu berarti X-nya kan ya 126. Nah, dari bilangan yang sudah kita peroleh tadi, X-nya itu kan 126, kita akan uji. Supaya kita yakin ya. Uji ke persamaan 1. Berarti dari X sama dengan 126 bisa dijabarkan ya. Berarti A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, angka kedua ya. C-nya adalah angka ketiganya 6. Oke, uji ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi apa? A ditambah B ditambah C sama dengan 9. A-nya adalah 1 ditambah 2 ditambah C-nya 6 sama dengan 9. 1 tambah 2 3, 3 tambah 6 9 ya, berarti 9 sama dengan 9. Oke, memenuhi. Berikutnya kita akan uji ke persamaan ketiga. Uji ke persamaan 3, yaitu C dikurangi B dikurangi A sama dengan 3. C nya tadi 6 ya, 6 dikurangi B nya adalah 2 dikurangi 1 apakah sama dengan 3? 6 dikurangi 2 4, 4 kurangi 1 3, berarti 3 sama dengan 3, memenuhi. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya. Jadi bilangan yang dimaksud adalah
Selesai. Oke, terima kasih. Itu untuk pembahasan soal kita hari ini ya, tentang SPLTV. Jika masih kurang jelas, kalian boleh menanyakan di classroom. Pak Alex akan tetap standby di situ. Silahkan boleh chat. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat, tetap sehat untuk kita semuanya. Bye-bye.